Hadirin sekalian, di sore hari ini, mari kita memasuki sesi spesial INZS 2023, yaitu Climate Hero Awarding Ceremony. Untuk memperkenalkan para awardees, saya undang Esther Tamara selaku Director of FPCI Climate Unit untuk maju ke atas panggung. Halo, terima kasih hadirin sekalian sudah bersama dengan kita dari pagi. Saya lihat banyak sekali yang sudah mengantri dari jam 7 pagi dan sekarang sudah hampir jam 7 malam dan kalian masih di sini, jadi terima kasih banyak. Untuk sesi spesial ini, Climate Hero Award adalah suatu penghargaan yang Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI ingin anugerahkan kepada tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok di Indonesia yang sudah sejak lama mengadvokasikan isu iklim untuk mencapai net zero future di dunia. Oleh karena itu, saya ingin mengundang pendiri dan ketua dari FPCI, Dr. Dino Patijalal, untuk bergabung bersama saya di panggung untuk memulai sesi awarding ini. Penghargaan pertama akan kami anugerahkan kepada Ibu Mercy Barons, selaku Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI dan anggota Komisi 7 di bidang energi, riset dan teknologi serta lingkungan. Ibu Mercy telah mengabdikan diri sebagai wakil rakyat selama hampir 1 dekade dan selama jabatan beliau, Ibu Mercy secara konsisten mengadvokasikan kebijakan yang pro lingkungan dan pro iklim. Dengan ini saya undang putra dari Ibu Mercy untuk maju ke depan memperwakilkan Ibu Mercy Barons dalam mengambil award. Climate Hero Award berikutnya akan kami persembahkan kepada kelompok terpenting yang merupakan garda terdepan bangsa untuk menjaga alam dan melindungi ekosistem kita. Yang pertama adalah kami akan menganugerahkan kepada masyarakat adat Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Salah satunya komunitas adat Marena yang mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal Aluk Tanah. Nilai ini akan menjaga kepercayaan bahwa karena manusia berasal dari tanah, maka sudah sepantasnya juga tanah harus dijaga. Untuk itu saya mengundang Ibu Ruka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk dapat menerima penghargaan ini di depan. Penghargaan selanjutnya kami berikan kepada none other than Profesor Emil Salim atas kepemimpinan, dedikasi tinggi, serta konsistensi perjuangan beliau terhadap advokasi iklim Indonesia dan masa depan net zero. Beliau adalah Menteri Lingkungan Hidup pertama Indonesia dan beliau juga adalah satu-satunya veteran pendekar iklim yang telah malang melintas dalam 3 generasi. Terima kasih Profesor Emil atas kebijakan dan semangat untuk terus mengawal perjuangan iklim di Indonesia.
Kita akan mendengarkan 1-2 patah kata dari Profesor Emil Salim. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, ada hal yang terpaksa saya kemukakan, bahwa ketika dunia memutuskan untuk ada Convention on Climate Change, Perjanjian Dunia Perubahan Iklim, dan kedua Convention on alam, conservation. Dua convention di Rio de Janeiro, kebetulan delegasi dipimpin oleh Pak Harto untuk menandatangani convention tersebut. Tetapi karena ada di tahun 1992 pemilihan umum di tanah air, beliau terpaksa terlambat datang di Rio de Janeiro, tempat konferensi, dan menugaskan saya menandatangani kedua konvensi tersebut. Besar tanggung jawabnya yang saya rasakan. 30 tahun kemudian, Convention Rio 1992, 2022, laporan pelaksanaan konvensi itu diumumkan di dunia. Ketika saya baca laporan tersebut, ternyata dunia, semua pemerintahan di dunia gagal melaksanakan konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Maka dikatakan bahwa pelaksanaan Indonesia untuk dua konvensi itu adalah poor, rendah, buruk. Artinya, cita-cita konvensi untuk menyelamatkan alam, hutan, Indonesia gagal melakukannya, sehingga kita turun pangkat dari negara berhutan nomor 2 terbesar di dunia merosot menjadi nomor 3. Kemudian di dalam kesepakatan perubahan iklim tercatat dunia gagal, Indonesia gagal, dan iklim mengalami perubahan. Akibatnya kita menuju antara 2030 sampai 2050 naiknya suhu ke 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata suhu di masa revolusi industri abad ke-18. Akibatnya adalah muka laut naik, tanah turun, land subsidence, perubahan cuaca, hujan berkurang,
dan sebagainya. Dampaknya adalah kepada kehidupan manusia yang perlu mengatasi ancaman krisis air minum, pangan, dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, saudara sekalian, saya yang tadinya menandatangani konvensi tersebut merasa gagal menjalankan konvensi itu. Dalam keadaan itu sulit saya terima Bung Dino penghargaan lingkungan yang tidak pantas saya terima akibat kegagalan untuk memungkinkan kita mencapai cita-cita konvensi itu. Kita perlu menyiapkan diri menghadapi dunia lain. Tapi usia sudah berlanjut dan saya terpaksa meminta diri pada semua dengan kata maaf bahwa bila pernah memimpin lingkungan hidup selaku menteri atau selaku NGO tetapi gagal melaksanakannya, saya rasa tidak patut menerima penghargaan ini. Saya hargai maksud saudara Dino, tapi hati nurani berkata, perjuangan mengatasi krisis lingkungan memerlukan gerak kita semua dengan semangat yang lebih baru dari yang pernah kita alami kemarin. Dan saya sedang mencari jalan apa cara baru itu. Tapi sementara itu kepada bangsa, kepada tanah air, kepada semua teman-teman di NGO, lembaga swadaya masyarakat yang membantu saya mohon maaf bahwa kita tidak berhasil mencapai cita-cita di dalam konvensi on perubahan iklim dan convention on biodiversity. Bung Dino, ini bukan persoalan menerima atau menolak. Ini persoalan hati nurani. Mohon maaf kalau saya. Wow, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Prof. Emil. Luar biasa sekali. Terima kasih supaya Tuhan melindungi tanah air kita. Terima kasih. Thank you so much Prof. Emil. Luar biasa sekali apa yang disampaikan, sangat menyentuh hati kita semua. Tentunya para peserta sampai berdiri ya, saking tadi Prof. Emil menyampaikan hal-hal yang sangat menyentuh hati kita semuanya. Baiklah, kepada Mbak Esther kami persilakan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Profesor Emil Salim sekali lagi untuk telah memberikan 1-2 patah kata langsung dari hati nurani beliau kepada kita semua. Semoga kata-kata dari Profesor Emil Salim bisa menginspirasi kita para pegiat iklim di Indonesia Net Zero Summit untuk terus melanjutkan
effort beliau dan juga upaya beliau untuk mencapai dunia iklim 1,5 derajat Celcius. Untuk itu kami berterima kasih atas nama Indonesia Net Zero Summit dan Foreign Policy Community of Indonesia kepada para mitra yang telah hadir hari ini, lebih dari 100 plus organisasi yang sudah hadir, pegiat iklim, aktivis iklim, advokat iklim, dan juga para mitra akademisi universitas dan yang lain-lain. Untuk itu saya memberikan mic kepada Pak Dino Jalal untuk menutup. Itu semua sungguh di luar di luar skenario. You know what I'm scared of? Pak Emil itu pejuang lingkungan yang diakui semua generasi. He gave his life for lingkungan, right? Waktu saya masih SMA aja beliau udah jadi menteri, right? And then his dedication is total, right? Total maksudnya apa? Berkuasa, berusaha sebanyak mungkin untuk lingkungan, sudah tidak berkuasa, sekarang tetap melakukan everything he can do at that age for the lingkungan. And he felt gagal. My biggest fear is saya juga akan merasa gagal. Right? Saya juga akan merasa gagal, you know? And ini titipan kita kepada pemerintah. He's not looking for an award. Even though he knows how much we appreciate his work. It's a lifetime achievement award, right? An award that appreciates all his amazing dedication to lingkungan. And the most important message is what he's saying to the government now, right? This is not about having great things on paper or getting good speeches, right? Or going to fancy international conference, right? This is about whether or not after all the power in your hand and after 20 or 30 years from now, you will actually change the world and clean up the emission and achieve net zero world. If what we do now hanya ngomong-ngomong fancy word, no strategy, no execution, no law, no resources, no change, we will feel like Pak Emil. Ya, we make ourselves sound good, ya, bangga, senang, mungkin mendapat pujian, tapi 30 tahun kemudian dunia overshoot, melebihi 1,5 derajat Celcius, melebihi 2 derajat Celcius. Ingat, kalau 2 derajat Celcius terjadi, 99% terumbu karang dunia mati, termasuk di Indonesia. Jadi kita ke pantai tidak ada lagi terumbu karang dunia, dan itu akan terjadi dalam 20-25 tahun. Ketika dunia naiknya 2 derajat Celcius. Sementara sekarang proyeksinya 3,2 derajat Celcius. Jadi kalau itu terjadi, I will feel also, oh my God, you know, all this hard work, what have we done? Nothing. No change. No change. Kalau nanti mungkin ada yang memberikan saya award, I will say, sorry, I don't deserve it. Yeah. So, it's a powerful message. Powerful message. Bukan untuk kita di sini aja, tapi juga untuk pemerintah. Right? Mean what you say. Right? Know where you want to go. Know what you want to avoid and prevent and target it. Act on it, right? Bukan untuk pujian, right? But for impact, right? So, again, saya benar-benar totally unexpected, right? I think all of us were touched by this. I see my wife crying. I think many of us were, tersentuh by this really act of genuine statesmanship dari Profesor Emil Salim, dan I remain in our view that he is a true climate hero. With or without award, Pak Emil Salim adalah true climate hero, pahlawan lingkungan. Terima kasih.
can you announce about the band? Oke, thank you so much Bapak Dino, terima kasih banyak Mbak Esther, terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dino dan juga untuk semua Climate Hero NZS 2023. So teman-teman, begitulah closing plenary dari Indonesia Net Zero Summit 2023. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan musisi-musisi terbaik tanah air. Masih ada siapa, ada yang tahu? Aduh udah lemes banget, belum juga konsernya. Ada siapa nanti? Ada Kotak, satu lagi ada siapa? Siapa yang mau nyanyi bareng sama kita semua? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, oke. Nanti setelah ini silahkan antri ya pada pukul 7 karena konsernya akan dimulai pukul 19.30. Mohon berkenan teman-teman untuk mengosongi ballroom dulu karena kita harus mensterilkan area ruangan. Dan jangan lupa nanti antri lagi ya teman-teman semua pada pukul 19.00. Dan sebagai informasi juga teman-teman, hari ini FPCI merilis suatu buku berjudul Essential Climate Numbers for Our Survival. Kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Boleh ya biar makin semangat. Teman-teman, sekali lagi aku mau ingetin jangan dulu kemana-mana karena acara ini nanti akan ditutup dengan konser dari musisi Kotak dan juga The Massive. Jangan kemana-mana dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra korporat Barito Pacific, Vector, Hana Bank, Grab Indonesia dan juga Mitsubishi Corporation yang telah membantu mensukseskan acara kita hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua mitra media INZS, CNN Indonesia, Bisnis Indonesia, Harian Rakyat Merdeka, Rakyat Merdeka Online, katadata.co.id, Kompas Gramedia, Kompas TV, C Today, Net TV, Narasi TV, Komunitas Narasi dan juga liputan6.com. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mitra INZS. Terima kasih banyak. Dan juga semua mitra dari Universitas INZS juga terima kasih banyak. Sekali lagi hadirin sekalian dimohon berkenan untuk mengosongkan area ballroom ini. Antri lagi nanti pukul 19.00. Konsernya akan dimulai pukul 19.30 ya teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi di sini. Teman-teman semuanya jangan kemana-mana. Ingat ya, kita akan nyanyi bersama-sama dengan Kotak, dengan The Massive agar hari ini semuanya benar-benar dari pagi sampai malam kita seru-seruan, produktif dan menyenangkan. So guys, see you at the concert. Bye-bye.